Tak ada arti dari kesucian bulan suci Ramadan kecuali jika bulan tersebut dapat mensucikanmu dari dosa-dosa. Orang menyebut bulan suci Ramadan, ada juga yang menyebutnya bulan mulia. Bulan Ramadan adalah bulan mulia. Bu, tentu saja Ramadan bulan mulia. Tapi tak ada arti dari kemuliaannya Ramadan kecuali jika bulan tersebut dapat memuliakanmu. Bulan yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah SWT, betul. Tapi tak ada arti dari tingginya kemuliaan bulan suci Ramadan, dari tingginya nilai Ramadan di sisi Allah, kecuali jika bulan tersebut mampu meninggikanmu, menaikkan derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang bulan Ramadan dosanya tetap iya juga. Bulan Ramadan bukannya tambah ibadahnya, tambah banyak dosa-dosanya. Bulan Ramadan bukannya mendekat kepada Allah, malah tambah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan baginya bukanlah membawa keberuntungan, malah justru membawa kepada kehancuran. Naudzubillah. Karena kata guru-guru saya, semua waktu ataupun tempat yang nilai ibadahnya berlipat ganda ketika dilakukan di waktu atau tempat tersebut, nilai dosa juga begitu. Misalnya, kamu kalau bohong di Haji Soleh, Jalan Haji Soleh, dosa. Tapi kalau kamu bohong di Mekah, dosanya lebih besar. Apalagi kalau kamu bohongnya di masjid. Apalagi kalau kamu bohongnya di Masjidil Haram. Kamu ngomongin orang di masjid apa nih? Baitul Ma'mur, Al-Ma'mur. Dosa. Dosanya lebih besar daripada kamu ngomongin orang di jalanan. Selain dosa juga takut ketabrak. Tapi ibu sekalian, jauh lebih besar lagi dosanya kalau kamu kerjain itu di Masjidil Haram. Semakin mulia tempat, semakin mulia waktu, maka pahala berlipat ganda, dosa juga berlipat ganda. Makanya nih, mesti siap-siapin Ramadan sebagai bulan yang mudah-mudahan akan memuliakan kita. Amin. Sebagai bulan yang mudah-mudahan akan meninggikan derajat kita. Sebagai bulan yang insya Allah dapat menjadikan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Siap-siapin Ramadannya, siap-siapin Ramadannya. Ustaz, apa sih persiapan Ramadan selain makanan frozen? Nah, itu mah bukan persiapan ibu ya. Ibu-ibu nih kadang-kadang kalau bicara persiapan Ramadan tuh kebanyakan makanan, apalagi tuh. Ada juga persiapan Ramadan, mukena. Iya sih. Tapi bukan itu yang utama. Persiapan Ramadan itu adalah apa yang kamu bawa di saat Ramadan. Apa dong? Hati. Ramadan itu bawa hati, Bu. Hati yang tunduk, hati yang pasrah, hati yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati
hati yang malu, hati yang takut, hati yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang masuk Ramadan dengan rasa hati yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan, ia adalah peraih Ramadan yang sesungguhnya. Datang kepada Ramadan, masuk kepada Ramadan dengan linangan air mata kepasrahan. Masuk pada bulan Ramadan dengan hati yang penuh tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hati yang merunduk, bahkan sebagian hamba-hamba mulia masuk ke dalam bulan suci Ramadan dengan hati mereka yang sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Merekalah ahli Ramadan. Kalau kamu bicara tentang Ramadan dengan segala kemuliaannya, bukan hanya bicara tentang ibadah fisik belaka. Itu iya. Akan tetapi ibadah hati itu jauh lebih utama lagi. Makanya Bu, saya bulan suci Ramadan libur majelis, libur ketemu sama orang banyak. Kenapa gitu Ustazah? Karena kadang-kadang kita tuh kalau ketemu orang banyak, pikirannya juga jadi banyak. Betul? Yang ini wajib juga. Jadi habis lebaran berapa waktu kita akan kembali kajian, kan begitu ya? Maksudnya jadwal saya akan kembali ada lagi gitu, ketemu banyak orang lagi. Tapi di bulan suci Ramadan, harapannya mudah-mudahan sama halnya dengan ibu-ibu juga, nggak ketemu banyak orang, mudah-mudahan hatinya lebih mampu terjaga. Kan begitu ya Bu? Ini kan kalau ketemu orang banyak nih, misalnya saya ngelihat ada ibu-ibu di pojokan tidur, senderan. Habis saya bilangin usap-usap muka, Masya Allah. Kadang-kadang ada yang lihat ibu-ibu gitu kan, sambilan dengerin saya, tapi matanya nanar kemana-mana. Saya kan jadi mikir lagi ngelamunin apa nih. Ada lagi yang matanya ngelihat saya tapi mulutnya kebuka lebar bener, masukin roti. Macem-macem gitu kan, ngelihat macem-macem, hati juga mikir macem-macem. Segitunya kita kumpulnya dalam majelis ya Bu ya. Apalagi kalau ibu-ibu kumpul arisan, apalagi kalau ibu-ibu kumpul reunian. Menurut saya sih tambah susah Bu jagain hatinya. Saya nggak tahu sih kalau ibu-ibu emang sepandai itu jaga hati. Jangan sampai jadi orang yang nggak peduli sama urusan rasa hati. Karena bekal kita menuju Allah ya hati Bu. Yauma la yanfa'mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nggak ada yang selamat di akhirat. Nggak orang bawa harta, nggak orang bawa anak. Yang selamat adalah orang yang datang pada Allah dengan bawa hati yang selamat. Nah ini kita mau selamatin hati nih. Karena Ramadan tuh kalau dosa, dosanya lipat-lipat Bu. Sebagaimana pahala juga berlipat-lipat ganda. Kata Nabi Muhammad
Yang ngerjain ibadah sunnah, man adda sunnatan fakanahu adda faridatan. Siapa yang jalanin ibadah sunnah di bulan Ramadan sama kayak orang jalanin ibadah wajib di hari-hari biasa. Siapa yang jalanin ibadah wajib di bulan Ramadan kayak 70 kali jalanin ibadah wajib di hari-hari biasa. Takutnya dosa juga begitu, lipat ganda 70 kali lipat, kan rugi kita. Karenanya di bulan Ramadan mendingan yang gak usah ketemu banyak orang, lebih baik kita gak usah ketemu, gak wajib ketemu banyak orang, gak usah dicari-cari gitu. Karenanya Bu, saya sih dari dulu kurang setuju sama acara buka bersama. Boleh kamu buka bersama, bagus, buka bersama dengan keluargamu, ya kan, sama suami, sama anak gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau buka bersama temen SMA, buka bersama temen kuliah, gitu ya. Saya emang nggak pernah Ustazah buka bersama temen kuliah, temen SMA juga, cuman SMA juga nggak pernah. Kenapa soalnya? Karena saya tamat SMP. Bukan begitu maksud saya, tapi Bu, kita sendiri tahulah mana hal-hal yang kurang pandai bagi kita buat jagain hati. Yang saya tahu tuh kalau acara begituan diadain kayak pamer prestasi, pamer pencapaian atau pamer kekayaan, atau gibahin yang gak dateng. Betul gak? Coba diinget-inget. Jangankan begitu Bu, kadang buka bersama di antara orang sekomplek gitu aja udah rawan gosip, rawan ghibah. Udah deh, mending-mendingan kalau bulan puasa tuh mending dijagain aja puasanya. Karena katanya Nabi besar Muhammad, khamsun yuftirna shaim, 5 perkara bikin batal habis pahala puasamu. Nih Bu, kalau saya lihat-liatin pahala puasa nih kayak orang niup balon. Biar gampang Ibu bayanginnya, kayak orang niup balon. Dari pagi tuh Bu sampai ke maghrib, kamu tuh kayak lagi niup balon pahala puasa, tambah gede, tambah gede, tambah gede, tambah gede, sampai datang maghrib, tuh udah jadi gede, tinggal ikat, alhamdulillah, kan begitu. Tapi hati-hati, begitu kena jarum, apa yang terjadi? Pecah, meletus, balon hijau. Ibu-ibu sekalian, itu gara-gara 1 jarum bisa habis, nggak bersisa. Bukan jadi kecil, bukan jadi pahalanya berkurang, enggak, habis sama sekali. Ini kata Nabi Muhammad, khamsun yuftirnas shaim, 5 perkara bikin batal habis pahala puasamu. Apa aja itu? Ghibah, ngomongin orang, namimah, ngadu domba, kadzib, bohong, al-yaminul fajirah, sumpah palsu, dan yang kelima an-nadhar bisyahwah, melihat dengan syahwat. Dan saya liatin kelima-limanya nih Bu nih, 4 diantaranya dari lisan, 1 dari mata, Bu ya, 4 dari mulut. Bohong dari mana Bu? Mulut, ngomongin orang.
ngadu domba, sumpah palsu. Empat-empatnya mulut nih, cuma satu doang nih yang dari mata. Dan ini nih kelima-limanya nih mungkin terjadi ketika kamu bertemu dengan orang lain. Tapi kalau kamu sendirian, nggak buka HP, nggak lihat media sosial, nggak baca-baca lambe turah, nggak baca-baca ghibah taimen ya Bu ya, nah, kamu nggak punya kemungkinan untuk melihat-lihat hal-hal yang seperti itu. Itu yang diharapkan terjadi ketika datang bulan suci Ramadan. Sayangi Ramadanmu, sayangi Ramadanmu. Belum lagi nih, kalau kamu buka bersama, apalagi ngadainnya di restoran, apalagi ngadainnya di mall. Ya Allah Bu, sholat maghribnya jadi berantakan. Iya, bukan hanya maghriban nih yang sering kali berantakan, akhirnya manjang terawihnya juga jadi berantakan. Saya nggak lagi bilang berarti Ustazah hukumnya haram ya, enggak, saya nggak lagi mengharamkan itu sih terserah apa yang kamu kerjain di dalamnya ya kan. Kalau sampai bikin kamu kelewat sholat maghribnya ya haram. Akan tetapi ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, saya cuman lagi bilang sama kamu, sayangi Ramadan kamu itu. Katanya Imamul Haddad dalam kitabnya Nasaih Ad-Diniyah, jadikan, anggaplah, kata beliau, anggaplah 11 bulan dari Syawal sampai ke Sya'ban buat kamu. Allah minta 1 bulan Ramadan buat Allah. Anggap nih 11 Ramadan, 11 bulan. Bulan kan semua ada 12 nih. Anggap yang 11 buat kita dah. Nah kamu mau ngapain terserah kamu dah. Kamu mau makan tengah-tengah hari boleh, kamu mau apa boleh, kamu mau apa boleh. Tinggal Ramadan nih buat saya, kata Allah. Boleh nggak Ramadannya buat Allah? Boleh dong. Hamba-hamba tercinta di sisi Allah bukan cuma Ramadan, sepanjang tahun semuanya buat Allah Subhanahu wa taala. Tapi anggap kita nih yang lagi pada belajaran nih, belajaran ibadah, belajaran taat, belajaran merunduk, belajaran untuk jadi hamba yang solehah. Anggap 11 bulan buat kita, buat urusan dunia ini apa segala macem. Yang 1 bulan Ramadan biarkan jadi bulan khusus antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo Bu, kita bikin kegiatan sendiri aja. Ngajinya nggak ada. Iya, tapi kan kita masih bisa kerjain kegiatan-kegiatan kita sendiri nih. Bisa rapiin Quran. Bu ya, rapiin di raknya Ustazah. Bukan. Maksud saya Quran di dirimu itu loh dirapikan. Tiap hari 3 juz misalnya. Itu mah kecil Bu, 3 juz Bu. Apalagi ibu-ibu nih saya liatin banyak udah lancar baca Qurannya. Quran tuh kalau lancar tuh 1 juz tuh gak nyampe setengah jam. Kalau lancar. Kan saya bilang kalau lancar. Anggaplah ibu-ibu nggak seberapa lancar Qurannya. Anggaplah 1 Quran 1 juz berarti berapa Bu? 3 jam. 1 Quran 1 juz 1 jam. Berarti kalau 3 juz Al-Quran 3 jam. Kalau 3 jam berarti kamu masih punya 21 jam sisanya. Masih banyak tuh sisanya tuh. Kurang? Enggak kurang dong, lebih. Iya kan? Ibu-ibu, saya pernah tinggal di Tarim, Hadramaut, Yaman. Orang-orangnya Bu, tarawihnya panjang. Ada kegiatan-kegiatan yang lain, masih ada majelis taklim, masih ada baca kitab di pondok pesantren kami di Darul Zahra dan Darul Mustafa itu ya.
Segitunya saya masih ketemu teman-teman yang kalau datang bulan suci Ramadan tiap 3 hari hatam Quran. Ada yang tiap 2 hari hatam Quran. Masya Allah, Masya Allah. Tuh gimana tuh bisa kayak begitu? Mereka tidak menyisakan waktu luang selain dipakai buat baca Quran. Jadi itu baca Quran di mana-mana aja, di tangga baca Quran, di kamar baca Quran, di musola baca Quran, gitu ya. Yang nggak ada kalau bulan suci Ramadan orang ngobrol, nggak ada tuh. Nggak ketemu saya. Teman-teman pada ngobrol ina itu segala macem, tukeran resep. Yuk belajaran. Insya tuh tiap hari sehari mau berapa juz Al-Quran. Ustazah saya kalau bulan Ramadan ya Ustazah ya, tiap hari saya 3 juz. Juz apa? Apokat, mangga, menjambu. Ya Allah. Ayo Bu, jangan sampai ketinggalan. Ada hamba-hamba Allah yang masuk kepada bulan Ramadan baru sampai pertengahan sudah naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada hamba-hamba Allah yang baru datang tanggal 10, dosanya semuanya udah dijadikan Allah tak bersisa sedikit pun karena bagusnya Ramadan yang dia laksanakan. Dia masih terus ibadah, hatinya masih terus merunduk, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala terus turunkan ampunan-ampunan yang mencukupi untuk kedua orang tuanya. Ada hamba-hamba tercinta Allah gak keluar dari bulan suci Ramadan kecuali setelah nama mereka naik terus dari yang asalnya namanya ada di dalam neraka, naik hingga mencapai surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terus naik sampai namanya ada dalam deretan orang-orang yang berada di barisan terdepan, yang akan ada di belakang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih waktunya nih Bu, nih Ramadan, waktunya buat kita. Ya Ustazah saya mah sederhana aja dah ibadahnya. Kayaknya kalau mau soleha amat gimana gitu Ustazah. Kayak rada aneh, kayak gak kenal saya sama diri saya sendiri. Kalau terlalu soleha. Bu, ibu jangan salah. Ibu jangan mikir Ramadan mah buat wali-wali tuh Ustazah. Ramadan mah buat ulama-ulama tuh, yang ibadahnya hebat-hebat tuh para ulama-ulama. Bu, kalau buat para ulama, kalau buat hamba-hamba Allah yang tercinta, para wali-walinya Allah nggak pakai nunggu Ramadan. Tiap hari mereka juga udah kayak bulan Ramadan. Ibu-ibu sekaligus sekalian, tiap hari-hari mereka juga udah kayak bulan Ramadan, Bu. Saya banyak bertemu dengan orang-orang yang gak bulan Ramadan aja penuh waktunya dengan zikir, penuh waktunya dengan ibadah. Saya ketemu Hubabah kita, Hubabah Nur, mungkin ibu-ibu juga banyak pernah jumpa sama beliau, yang alhamdulillah kita doakan mudah-mudahan tiap tahun bisa datang ke negeri kita tercinta ini. Ibu-ibu sekaligus sekalian yang saya muliakan, tuh waktunya Bu mubarmaj. Waktunya itu semuanya tertata dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mobil enggak berhenti la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yuk baca ratib. Udah baca ratib tuh Bu, la ilaha illallahnya yang biasanya 40 kali. Dulu tuh masih 40 kali saya liatin, lama-lama naik jadi 100. Lama-lama naik jadi 1000. Sekarang tuh Bapak kalau baca ratib la ilaha illallahnya 1000. Ya ampun, luar biasa bener hamba-hamba tercinta di sisi Allah ini. Waktunya penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyisakan
semenit, 2 menit, 3 menit buat urusan-urusan yang gak ada gunanya. Buat kita-kita nih Bu nih, pemalas-pemalas kayak kita nih, betul gak? Kalau ibu-ibu gak ngerasa gitu, ya udah buat saya dah, buat pemalas-pemalas kayak saya. Ini Ramadan adalah waktunya. Ramadan adalah waktunya. Yuk, mumpung pintu rahmat Allah lagi dibuka. Yuk, mumpung Allah tuh banyak banget ngasih kelipatan pahala. Mumpung Ramadan itu Bu kayak bulan, turun hujan rahmatnya Allah nggak berhenti sepanjang bulan. Kalau nggak gerimis, kalau nggak deres. Kalau anggap bulan-bulan yang lain nih kemarau, bulan Ramadan tuh bulan turun hujan rahmat Allah, ampunan Allah sebulan penuh full. Sayang waktumu selama bulan Ramadan. Saya rasa sih ibu-ibu nih yang Ramadannya banyak di dapur udah pernah pasti. Betul Bu? Ramadanmu banyak di dapur udah pernah? Udah pernah? Tiap hari ganti menu, tiap hari liatin resep, sok-sokan mau ganti-ganti resep masakan, ternyata rasanya nggak jelas. Kebawaan nafsu sih. Masya Allah. Ramadan yang isinya banyak keleleran di pasar, nyari baju buat lebaran. Hari ini nyari baju buat diri sendiri, besoknya buat suami, besoknya buat anak nomor 1, besoknya buat anak nomor 2. Nah anaknya 12. Apa enggak habis Ramadannya atu-atu. Udah kebeli semuanya baru inget belum jilbab. Tiap hari ngiter-ngiter pasar Tanah Abang. Ada tuh yang begitu. Ada. Sampai awal-awal saya di Tarim tuh, awal-awal pulang dari Tarim, pertama-tama saya ngajar di Jakarta, lagi masih musim telepon rumah Bu. Ada orang nanya sama saya malam-malam Ramadan, Ustazah, besok kan saya nggak mau puasa nih, itu nanti qodoknya langsung nggak Ustazah habis lebaran? Saya bilang tunggu dulu, besok kamu nggak mau puasa? Iya Ustazah, saya besok nggak puasa. Kenapa? Karena saya mau ke Tanah Abang. Bu maaf ya, sampai sekarang saya nggak tahu tuh siapa yang nanya waktu itu sama saya. Telepon rumah kan kita nggak tahu juga gitu kan. Orang nggak tahu dapat nomor saya dari mana gitu. Nanya segala macam pertanyaan. Saya bilang tunggu dulu nih, kamu nih mau ke pasar Tanah Abang? Oh Ustazah. Ngapain? Belanja lah Ustazah. Iya saya tahu, tunggu dulu. Kamu dari luar kota? Enggak Ustazah, saya orang pasar Minggu. Dari pasar Minggu mau ke pasar Tanah Abang. Saya bilang baik. Kamu kenapa nggak pakai puasa besok? Dia bilang, ya kan capek Ustazah. Oh belanja. Belanjanya itu buat kamu punya toko. Masih bisa saya pikirin. Saya masih husnudzon nih, masih husnudzon. Dia bilang enggak Ustazah, buat beli baju lebaran. Pakai baju lebaran tuh hukumnya sunnah. Puasa Ramadan hukumnya bagaimana mungkin kamu meninggalkan yang wajib untuk sesuatu yang
sunnah. Itu sama aja kayak orang pakai cadar tapi kagak pakai kerudung. Gimana nih coba nih? Lucu nggak tuh? Orang pakai cadar ya tapi kerudungnya kagak. Dada aja. Jadi ibu-ibu sekalian, Ramadanmu tuh sayangin, jagain. Karena Bu, ini Ramadan ini aja kita belum tentu nyampe loh. Belum tentu nyampe. Ada banyak orang yang mikir dia bakalan nyampe ke Ramadan ini, ternyata meninggal dunia di hari-hari sebelum Ramadan ini. Kita bisa juga ajal kita nggak tahu. Tapi andai umur kita sampai ketemu bulan suci Ramadan ini, kita nggak tahu apakah umur kita nyampe ke bulan Ramadan tahun depan. Siapa tahu ini adalah Ramadan terakhir dalam kehidupan kita. Kalau nggak kita yang benerin Ramadan kita sendiri, siapa lagi? Dan kalau bukan Ramadan yang ini yang mau kita benerin, Ramadan yang mana lagi? Ya kan? Makanya dah, mudah-mudahan bisa jadi orang-orang yang ngebagusin Ramadannya, insya Allah. Amin. Apa aja sih yang mesti dibagusin? Satu, puasanya. Ibu, gimana caranya ngebagusin puasa? Bukan dilamain waktu puasanya. Saya ini kan orangnya solehah ya. Jadi saya sahurnya maunya jam 12 dah. Nanti saya buka puasanya jam 8 dah. Nggak gitu caranya. Kata Nabi Muhammad, mazala ummati bi khair ma'ajjalul futur wa akharus sahur. Umatku akan selalu berada dalam kebaikan selagi mereka mengawalkan buka, mensegerakan berbuka, dan mengakhirkan sahur. Jadi sebaik-baik sahur itu yang dekat subuh. Sebaik-baiknya buka puasa itu adalah awal maghrib tiba. Bahkan seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad apabila berpuasa mendahulukan buka daripada sholat maghrib. Kita kan juga kayak begitu ya. Buka dulu baru sholat maghrib. Tapi buka Bu, bukan makan segala, bukan. Buka doang, buka. Kan disuruhnya buka puasa, ya udah buka puasa gitu. Orang kayak disuruh tolong dong bukain pintu, ya udah ngebuka aja gitu Bu. Bukan malah masuk, mondar mandir, keliling-keliling, ampe balik lagi, kan nggak gitu. Buka doang, sekedar membatalkan puasa. Ibu-ibu sekalian, jadi nih ya Bu ya, kita bagusin puasanya bukan dengan cara mengakhirkan buka ataupun mengawalkan sahur, melainkan dengan membagusi puasanya bukan hanya berpuasa dari makan, minum, dan hubungan intim, melainkan memuasakan seluruh anggota tubuh dari segala perbuatan dosa. Itu puasanya baru bagus. Jadi nih mata dipuasain dari ngeliat macem-macem yang bikin hati nanti jadi nggak terjaga. Telinganya dipuasain dari ngedengerin macem-macem yang bikin hati jadi nggak terjaga. Jadi kalau siang-siang temen telepon, lo tahu nggak kabarnya sih? Itu kan udah kelihatan, kedengarannya itu kan udah kayak mau ngajakin gibah, ya kan? Kalau udah kayak gitu bilang, aduh maaf deh kita kan lagi puasa ya, saya tutup dulu ya, saya mau ini nih, mau nyiapin inian nih,
makanan misal gitu, atau apalah alasanmu, saya lagi beres-beres nih, saya lagi nyapu-nyapu dan segala macem Bu, ya nggak pakai bohong tentu saja ya Bu ya, saya lagi sibuk nih. Sibuk apaan? Bernafas. Nah, bisa aja. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, yang pasti dihindari tuh semua hal-hal yang bikin kita jadi nggak terjaga mata, nggak terjaga telinga, ataupun nggak terjaga lisan kita. Jangan gini, kamu ngajakin saya ngomongin orang ya, ntar ya pulang terawih. Kan puasanya udah selesai. Nggak gitu ya. Hindarin. Terutamanya lisan-lisan kita ini, jagain. Dijaga juga Bu dari marah-marah. Ayo, puasa yang bagus adalah puasa yang ramah, bukan puasa yang marah-marah. Ketemu sama suami marah, sama anak marah, bangunin sahur anak-anak nggak bangun-bangun, marah-marah. Suami belum juga keluar THR-nya, marah-marah. Katanya Nabi Muhammad, wa Ramadan syahrus sabr was sabr thawabuhul jannah. Ramadan itu bulannya sabar. Bu, ingat, Ramadan bulannya sabar. Ingat, Ramadan bulannya wasabr thawabuhul jannah, dan sabar pahalanya adalah surga. Jadi gitu, inget aja pesan Nabi. Kalau udah datang hal-hal yang bikin hati nggak sabar, ingetin pesan Nabi, Ramadan bulan sabar, Ramadan bulan sabar. Sabar balasannya surga, sabar balasannya surga. Gitu aja kamu ingat terus. Jangan diikutin marah-marahnya. Bu, abisnya Ustazah emang nggak bisa ngelawan setan ya Ustazah ya. Saya nih gimana sih Ustazah, walaupun bulan Ramadan tuh saya bisa marah-marah loh Ustazah, saya nggak bisa nahan godaan setan buat marah-marah. Bu, katanya setan, saya nggak ikut-ikut. Kamu kalau bulan Ramadan, setan tuh nggak ikut-ikut. Setan tuh pada lagi cuti. Ntar nih hari terakhir Sya'ban, Allah akan panggil semua setan-setan yang ada di atas muka bumi yang sedang bertugas. Semuanya sama Allah Subhanahu wa taala dicutikan, diberhentikan dari tugas selama bulan puasa, baru dikembalikan ke tugasnya pada bulan Syawal. Oh, bulan Ramadan nih semuanya pada cuti. Ntar kalau bulan Syawal, maka ibu-ibu kalau berhenti Ramadannya tuh, kalau datang bulan Syawalnya, ibu-ibu girang banget karena hore puasanya udah habis. Ibu sama nih kayak kalau orang-orang tercinta di sisi Allah itu Bu, mereka itu kalau habis bulan Ramadannya pada nangis, sedih. Ya ampun, Ramadannya udah habis nih, bisa nggak ya ketemu tahun depan? Ya ampun, kayak belum sempurna deh puasanya kemarin. Sedih hati mereka Bu. Kalau bulan Ramadan, kalau habis Ramadannya, itu kalau ditarim tuh, kalau udah hari-hari terakhir, 10 hari terakhir bulan Ramadan, wah mereka tambah habis-habisan ibadahnya. Terus tuh kalau udah mulain hari-hari mau beneran habis tuh, kayak kurang 3 hari 5 hari sebelum Ramadan, sebelum habis Ramadannya, mereka udah mulai tuh muwadda ya Ramadan, muwadda alaina bil ghufran. Muwadda itu Bu, banjir air mata mereka karena tak rela puasa akan segera meninggalkan mereka. Udah nangis, kita mah kagak. Hore 5 hari lagi lebaran, hore 3 hari lagi lebaran. Seneng bener setan balik.
Gitu ya. Ini dia nih orang-orang yang setannya juga pas balik demen banget. Alhamdulillah, dia masih tetap juga jadi pengikut setia saya, kata setannya gitu. Jadi kalau bulan Ramadan itu setan gak ada. Kamu hanya perlu menguasai hawa nafsu kamu sendiri untuk gak gampang emosi. Tahanin, jangan marah. Ingat, Ramadan. Sama Nabi juga digituin. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamas shaum junnah, sesungguhnya puasa itu adalah benteng. Faida kana yauma shaumi ahadikum fala yarfuth wala yafsuk wala yajhal. Kalau kamu lagi puasa, artinya kamu lagi masuk benteng. Jangan ngomong kasar, jangan ngomong kotor, jangan nipu orang, jangan ngebodoh-bodohin orang, jangan nipu orang. Fa in syatamahu ahad, kalau kamu itu ya, fala yarfuk wala yafsuk wala yajhal. Yajhal tuh kalau bahasa anak zaman sekarang, jangan ngebully orang, jangan ngebully, jangan melakukan hal-hal bodoh kepada orang lain. Fa in syatamahu ahad, kata Nabi, kalau kamu udah pinter jaga diri, udah nggak ngomong kasar, nggak ngomong kotor, nggak pernah ngata-ngatain orang, nggak pernah ngebully orang, nggak pernah mencibir kepada orang lain, nggak pernah julid sama orang, selama bulan Ramadan kamu udah jagain. Tapi syatamahu ahad, kamu diajak bertengkar sama orang, kamu dikata-katain orang, kata Nabi pesan, falyaqul, kamu mesti bilang inni shaim 2 kali. Kenapa tuh? Yang pertama ngomong sama diri sendiri, yang kedua baru kamu ngomong sama orang tersebut. Yang pertama kamu ngomong sama diri sendiri nih, lagi puasa. Bulan Ramadan nih, wahai diri, lagi bulan Ramadan, jangan dirusak puasanya, jangan dirusak pahala puasanya, memarah, jangan gitu. Jangan juga bilang tar ya, pulang taraweh, tungguin di perapatan, nggak gitu ya Bu ya. Tahanin diri, bilangin lagi puasa. Terus kalau bulan Ramadan kayak begini, kita bilang udahlah, udah nggak apa-apa ya, udah saya minta maaf deh, saya minta maaf. Kita kan lagi bulan puasa, iya deh saya yang salah, udah ya, maaf ya. Gitu aja udah, gitu aja Bu. Ada orang mau marah-marah, biarin dia, kita jangan. Biar puasanya jadi bagus, biar puasamu jadi puasa yang layak diterima Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Kemudian yang kedua, ibu-ibu sekalian saya muliakan, bagusin ibadah malamnya. Saya banyak baca hadis-hadis mengenai Ramadan. Hampir semua fadilah-fadilahnya Ramadan itu Allah berikan bukan hanya untuk yang puasa, melainkan juga untuk orang yang ibadah malam, yaitu tarawih. Tarawihnya jangan tinggal. Berapa rakaatnya tarawih Bu? 20. Tambah witirnya berapa? 3. Maksimalnya witir berapa? 11. Nah itu ajaran kita ibu-ibu sekalian. Ustazah katanya enggak, Ustazah katanya yang bener 8 Ustazah. Tahu dari mana kamu yang bener 8? Ya katanya itu tuh banyak. Saya curiga nih, jangan-jangan ibu-ibu nih ya, yang pada kejar nyari yang 8, urusannya males aja dah. Males, kemudian kepengen malesannya itu mendapatkan pembenaran dengan kayak, oh ada dalilnya nih, gitu. Jadi kamu dapat dalil untuk kemalasanmu itu. Jangan begitu. Dalilnya tarawih jelas kok Bu.
Ibu ya, dalilnya taraweh Nabi Muhammad keluar di salah satu malam Ramadan, salah satu Ramadan terakhir dalam kehidupan beliau. Ramadan terakhir dalam hidup beliau, beliau keluar ke masjid untuk sholat isya. Habis selesai sholat isya, Nabi sholat lagi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sampai 10 kali sholat. Berarti berapa? 20. Baca ayat yang sangat panjang sehingga Nabi salam dari setiap 2 rakaat. Makanya sholatnya disebut tarawih, likatrat rawahi, karena banyak istirahatnya. Karena Nabi setiap 2 rakaat salam, istirahat dulu, sholat lagi, istirahat dulu, sholat lagi, gitu Bu. Makanya nama sholatnya tarawih. Ibu-ibu sekalian, besok malamnya Nabi Muhammad sholat gitu lagi. Oh, sahabat pada seneng Bu, walaupun sholatnya panjang tapi seneng banget dengerin bacaan Al-Quran. Nabi bacanya dari ayat-ayat yang panjang-panjang, dari Al-Baqarah gitu ya Bu ya, panjang tuh, sahabat dengerin enak, seneng gitu. Ibu-ibu sekalian, sampai malam ketiga Nabi sholat kayak gitu lagi, sahabat pada girang seneng. Malam keempat habis selesai sholat tarawih, sholat isya, Nabi Muhammad masuk dalam rumah, sahabat pada nungguin. Nih dalilnya tarawih nih Bu, banyak. Kok saya nggak dapet ya Ustaz? Ibu nyarinya di mana? Ada di kitab Ibanatul Ahkam, ada di kitab I'anatul Talibin, ada di kitab Baijuri, ada di kitab Bujairami, ada di kitab Bushrol Karim, ada di kitab, banyak banget kitab-kitab. Asalkan kitab fikih kamu nyari dalilnya tarawih, dapat dalilnya tarawih. Di malam keempat para sahabat nungguin nih Nabi, mana dia nih nggak datang-datang. Sampai jam 9, sampai jam 10, akhirnya sahabat pada bubar satu, sampai ada yang pulangnya tuh baru jam 12, takut khawatir Nabi Muhammad keluar tar gak ada teman-temannya nih nemenin sholat. Yaudah deh saya tungguin aja sampai jam 12, sampai mau deket-deket sahur baru tuh pada bubar. Waktunya sholat subuh Nabi Muhammad baru keluar. Habisnya sahur mau sholat subuh, Nabi Muhammad baru masuk kan ke masjid. Di saat Nabi Muhammad masuk masjid tuh mukanya para sahabat yang emang udah datang lagi Bu ya buat sholat subuh, semuanya kayak penuh dengan pertanyaan gitu. Nabi Muhammad lihat muka mereka, kemudian Nabi Muhammad bilang, "Inni araftu madza fa'altumul barihah." Saya tahu apa yang kalian lakukan tadi malam. Maksudnya menunggu Nabi Muhammad keluar sholat tarawih. Wa ma mana'ani an akhruj illa khasyitu an yufrad alaina. Tidak ada yang menghalangkan saya untuk keluar sholat tarawih, melainkan kekhawatiran saya bahwa sholat tarawih ini akan difardukan untuk kita umatnya. Nabi takut sholat tarawih ini hukumnya jadi wajib. Kenapa Nabi Muhammad takut? Nabi Muhammad khawatir umatnya merasa berat. Siapa yang merasa berat? Nabi Bu nggak khawatirin para sahabat. Nabi tahu mereka mah diajakin sholat tarawih dari mulai awal malam sampai mau subuh juga mereka kerjain. Nabi tahu. Yang Nabi Muhammad khawatirkan ya kita ini nih, yang kalau tarawih ngitungin rokaat mulu. Nabi maunya, kepengennya tarawih hukumnya biar sunnah aja. Kalau sunnah yang ngerjain dapat pahala, yang ninggalin enggak dapat dosa. Karena kan Nabi ngerti nih umatnya ada yang jadi sopir bis malam, ya kan? Nabi Muhammad tahu
Umatnya ada yang kerja jadi masinis, ada yang kerja di kereta api, ada yang kerja di mana-mana tempat, ada yang jadi hansip, iya kan? Karenanya Nabi Muhammad tuh khawatir, kalau sholatnya hukumnya jadi wajib, ntar umat saya kalau ninggalin dosa. Mendingan biarin sunnah aja dah. Jadi yang ngerjain dapat pahalanya, kalau ninggal nggak dosa. Gitu. Itu dalilnya sholat taraweh. Makanya Bu, di sisa tarawehnya Nabi Muhammad kerjainnya di rumah. Demikian pula dengan tahun berikutnya, sampai ketika wafatnya Nabi Muhammad, di masanya Sayyidina Abu Bakar, orang juga tetap ngerjain sholat taraweh di rumah mereka masing-masing. Baru di masa Khalifah Umar bin Khattab alaihi ridwanallah, Sayyidina Umar ngumpulin para sahabat-sahabat Nabi. Kata Sayyidina Umar gini nih, ingat gak dulu kita sholat taraweh barengan sama Nabi Muhammad di masjid? Iya, enak banget tuh ya rasanya. Dulu kan Nabi Muhammad ninggalin sholat taraweh gak di masjid karena khawatir sholatnya difardukan. Sekarang kan Nabi Muhammad udah gak ada, gak mungkin sholatnya difardukan. Wahyunya turun sama siapa? Gimana kalau kita kerjain sholat taraweh di masjid-masjid kita kembali? Setuju Bu para sahabat. Maka mulailah Sayyidina Umar bin Khattab mengimami jamaah sholat taraweh 20 rakaat. Makmumnya ada Sayyidina Ibnu Abbas, ada yang disebut Nabi Hibrul Ummah, ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang disebut sama Nabi Muhammad, jika saya adalah kota ilmu, maka Ali adalah pintunya. Di antara makmumnya ada Sayyidina Utsman bin Affan yang ngumpulin Al-Quran, yang hatam 10 juz Al-Quran, baca 10 juz Al-Quran tiap sholat malamnya. Itu jadi makmumnya Sayyidina Umar semua. Bu, kalau saja sholat taraweh 20 rakaat itu bid'ah, tidak pernah dikerjakan sama Nabi Muhammad, tuh makmumnya bakalan protes semua Bu, makmumnya orang pinter-pinter. Paham maksud saya? Ibu, saya ceritakan saya emang gak bisa dah Bu, suruh ngomong yang rada-rada kerenan dikit. Belajar bahasa Indonesianya cuman PSD. Tapi tenang, saya belajar bahasa Arabnya lama. Cuman kalau saya ngomong pakai bahasa Arab kan ibu-ibu kagak ngerti. Saya juga udah lupa. Ibu-ibu sekalian, nah ini wataknya sahabat, karakteristiknya sahabat itu Bu ya. Pernah mereka tuh didatangkan buah semangka. Dia bilang, yuk nih kita makan nih buah. Buah semangka itu Bu bukan buah yang banyak di Arab, bukan. Malah banyakan melon. Kayak melon tuh, nah itu lebih banyak daripada buah semangka. Akhirnya para sahabat begitu ngelihatnya, nggak pernah nih, saya nggak pernah lihat Nabi Muhammad makan buah semangka ini. Semuanya pergi Bu, nggak mau makan. Hanya karena mereka nggak pernah lihat Nabi Muhammad makan. Ada satu sahabat bilang gini, oh enggak, saya pernah lihat Nabi Muhammad makan nih buah. Oh gitu, iya, yakin, pernah saya pernah lihat Nabi Muhammad makan tuh buah. Yaudah deh, ayo kalau gitu kita makan. Tapi Nabi waktu makannya gimana caranya nih? Potong-potong, habisnya dipotong-potong, dipegang gitu sama buahnya, atau disendokin, apa gimana nih cara makannya? Waduh, saya nggak tahu tuh. Waktu saya lihat Nabi Muhammad emang baru habis selesai makan buah semangka ini, tapi saya nggak tahu waktu makannya kayak gimana. Udah nggak ada, saya nggak mau, dah takut caranya nggak sama Nabi Muhammad. Makan semangka yang jelas-jelasan mubah, bukan ibadah mahdoh, bukan ibadah yang secara langsung kayak sholat ya Bu ya. Segitunya aja mereka nggak mau kalau caranya nggak sama Nabi Muhammad, apalagi sholat tarawih. Jadi kalau kita dengar riwayat Sayyidina Umar mengerjakan sholat tarawih, dan ini sahih riwayat nih Ibu, mengerjakan sholat tarawih berjamaah di masjid 20 rakaat,
itu artinya adalah sholat tersebut dilakukan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad. Nggak usah khawatir. Mudah-mudahan ibu nih tahun ini biar lengkap tarawehnya, jangan ditinggal. Jangan sampai jadi kayak sebagian orang tuh tarawehnya kayak kendang, depan sama belakang doang. Ya, jangan kayak katanya orang 10 malam pertama kebanyakan orang-orang di masjid, 10 malam yang berikutnya kebanyakan di pasar, 10 malam yang berikutnya kebanyakan di stasiun, di terminal, pada mau pulang kampung. 10 malam 10 hari yang berikutnya habis lebaran kebanyakan di Pegadaian. Duitnya habis pada gadai. Nah ini puasanya dibagusin, tarawehnya juga dibenerin, insya. Jangan tinggal, karena semua yang dijanjikan selama bulan Ramadan itu Allah SWT ngegabungin antara puasanya sama tarawehnya. Nabi Muhammad selalu mengatakan, man shoma Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dzambi wa ma ta'akhkhar. Siapa yang puasa Ramadannya bagus ditambah dengan tarawehnya bagus, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Jadi pahala yang dijanjikan selalu ngegabungin antara puasa sama taraweh. Jangan tinggal taraweh, insya. Banyakin baca Al-Quran, insya. Kalau buka puasa segerakan sebelum sholat, tapi jangan sebelum azan. Jangan sebelum azan tuh, udah azan tuh, itu kan di Surabaya mah 15 menit sebelum kita ya. Nah itu ikutin azan daerah kita masing-masing. Kalau buka puasa bu, jangan minum dulu, makan kurma dulu. Ustazah kagak punya kurma, ya beli. Buat barang sunnah bu, ibu kalau punya rezeki tuh pakai buat nyari barang-barang sunnah, ibu ya. Beli kurma, ibu-ibu sekalian makan kurma. Buka puasa tuh bagus makan kurma, itu emang udah yang paling bagus bu. Nih ya, kenapa kurma? Saya kasih tahu. Ibu kalau makan kurma tuh, emang bu kalau kita buka puasa tuh hausnya lebih gede daripada laparnya, iya kan? Kepengennya tuh apalagi sekarang nih lagi musim panas kan, kepengennya tuh yang golok, wah udah gitu. Pengennya kan kayak gitu. Akan tetapi ibu ingat katanya Nabi Muhammad alaihissalam, berbukalah dengan kurma, berbukalah dengan kurma. Jadi begitu kedengaran adzan, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, makan tuh kurma. Orang makan kurma kan meski dikunyah. Ibu, nggak ada kan di sini makan kurma glek. Kayak orang makan obat kan nggak ada ceritanya. Mesti dikunyah, ibu-ibu sekalian. Itu bu, itu ibu-ibu sekalian. Ibu namanya sayang sama badan. Kalau ibu buka puasa pakai kurma tuh, ibu ngerti caranya nyayangin badan. Ini anggota tubuhmu nih ya, terutamanya bagian pencernaan, dari mulai mulut, tenggorokan, sampai ke bawah, sampai ke usus sampai ke lambung dan seterusnya. Nih di sini nih ada usus 12 jari, ya bu ya. Ada usus besar, ada usus kecil, ada lambung, segala macamnya nih bu. Ada ginjal, ada jantung, ada semuanya ini. Ibu-ibu sekalian, waktu ibu-ibu puasa, bagian pencernaan ini kan berhenti. Ibarat pabrik nih bu, dia nih lagi berhenti, lagi istirahat. Kalau buka kembali bu, mesin aja pakai dipanasin. Kalau ibu-ibu langsung ngegas, itu kan cepet rusak bu mesinnya. Jadi itu kan mesti ada pemanasan. Caranya dengan kurma kamu kunyah. Itu kayak lagi ngebangunin pelan-pelan gitu. Air liur lagi dibangunin, pencernaan lagi dibangunin, tenggorokan lagi dibangunin. Siap-siap, siap-siap. Ayo, siap-siap gitu. Gigi bangun, gigi bangun, gigi.
gitu ya. Air ludah, ayo sekarang waktunya mengalir kembali gitu. Ayo nih, mau kemudian kamu telan. Dia kayak lagi ngasih tahu gitu, usus siap-siap, usus ayo bangun, bangun, lambung bangun. Kayak gitu ceritanya. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan. Tapi begitu ibu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teh es teh manis atau es campur, es cendol gitu kan, ada santannya, ada gulanya, langsung glok 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 glok. Itu ya Bu ya, ibarat kata orang lagi istirahat, lagi tidur nyenyak-nyenyaknya nih kayak yang bangun bangun semuanya, bangun bangun. Kaget semuanya. Kaget semuanya, jadi akhirnya jadi gampang rusak. Udah Nabi Muhammad udah yang paling ngerti, udah yang paling tahu, biar ibu nggak gampang sakit, biar seneng semuanya, enak semuanya gitu kan. Nah abisnya kurma 3 biji, jangan bijinya Bu, udah 3 buah kurma masuk ya Bu ya, baru kasih air minum, air mineral, kemudian ibu baca doa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Dhahabat dhama wa abtallatil uruq wa dhabatal ajru insyaallah ta'ala. Allahumma ya azim ya azim ya azim ighfiridz dzambal adim fa innahu la yaghfirudz dzunub la yaghfirudz dzambal adim illa al azim. Itu doa-doanya tuh panjang bener Ustazah. Yang apa-apa kamu baca sambil lirik-lirik. Apa nih yang mau dimakan? Ibu-ibu sekalian, karena doa waktu itu tuh mustajab. Bahkan kami di sana di Yata Tarim, habis selesai baca doa yang itu, kami pun angkat tangan berdoa. Hajat-hajat itu liatin deh. Nih adik-adik nih yang waktunya umur udah datang tapi belum datang jodohnya. Ini kenapa emak-emak yang pada senyum? Janda apa gimana nih? Itu ya, cobain. Waktunya buka puasa, abisnya kamu makan kurma, abisnya minum air, abis itu kamu doa yang tadi, abis itu kamu angkat tangan doa hajat kamu. Ya Allah, tahun depan kepengen dong selain berbuka dengan kurma, berdoa dengan yang manis di hadapan saya. Misalnya gitu, kamu doa gitu, doa minta jodoh saat itu, liatin. Asal kamu istiqomah selama bulan suci Ramadan. Apa aja deh yang jadi hajatmu, terutama kan hajat akhirat ya Bu ya. Tuh selain daripada itu juga hajat dunia. Ya Allah, biar saya tambah semakin sabar ya Allah, hati saya bersihin ya Allah. Semua deh, apa aja yang jadi hajatmu kamu minta saat itu. Buat ibu-ibu nih yang mungkin lagi ada utang, udah kesulitan bayarnya, apa segala, cobain. Waktu itu tuh ibu doa bener-bener, Allah gampangin saya lunasin utang ya Allah gitu. Nah coba tuh selama bulan puasa, selama waktunya buka puasa, sesudah kamu baca doa itu ibu-ibu jangan salah nih ya. Banyak banget yang pada salah nih, begitu dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, pegang kurma nih, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin, baru dimakan kurmanya. Itu salah Bu, belum waktunya. Kenapa gitu Ustazah? Kan saya dari dulu taunya kayak gitu. Enggak, itu bertentangan sama artinya. Allahumma laka sumtu, ya Allah karenamu aku telah berpuasa. Nah ibu masih puasa, belum telah. Wa bika amantu, kepadamu aku beriman, wa ala rizkika aftartu, dengan rizkimu aku telah berbuka. Nah ibu baru dipegang, ibu belum buka, baru dipegang. Apalagi kalau ibu bacanya dhahabat dhama, telah hilang rasa haus, masih haus. Wabtallatil uruq, telah basah kerongkongan, masih kering. Wadzabatal ajru insyaallah ta'ala, semoga pahalanya telah ditetapkan Allah. Jadi itu doa dibaca sesudah ibu-ibu batal puasanya, maksudnya abisnya ibu makan kurmanya, minum airnya, baru ibu-ibu baca doanya. Begitu, jelas?
Saran saya Bu, selama bulan puasa jangan kebanyakan makan, jangan kebanyakan tidur, jangan kebanyakan ngomong. Dikurangin 3 hal ini biar puasa kita menjadi puasa yang layak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan saya ucapkan selamat memasuki bulan suci Ramadan. Ya Bu ya. Mudah-mudahan semua yang dijanjikan di bulan suci Ramadan bisa ibu-ibu terima semua insyaallah. Amin. Biar ampunannya dapet, Lailatul Qadarnya dapet. Oh ya, malam pertama Ramadan namanya malam Nadhrah. Malam Allah pandang hamba-hambanya dengan pandangan penuh cinta. Nanti malam pertama Ramadan ibu jangan lupa baca surat Al-Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina, dibaca semuanya itu ya, cuman 2 lembar aja kok. Nah itu ibu baca, kalau bisa dalam sholat sunnah ba'diyah isya bagus, kalau enggak di luar sholat juga nggak apa-apa. Baca surat Al-Fatah ya Bu. Seperti itu Nabi membuka Ramadannya. Nabi buka Ramadannya malam pertama baca surat Al-Fatah. Kemudian ibu-ibu sekalian, saya harapkan semoga semuanya bisa menjalani Ramadan dengan cara-cara yang paling indah insyaallah. Sebelum masuk bulan suci Ramadan, minta maaf sama suami, minta maaf sama orang tua bagi yang masih punya orang tua, minta maaf sama orang-orang di sekitar, biar masuk bulan Ramadan dengan membawa hati yang lebih layak untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada arti dari kesucian bulan suci Ramadan kecuali jika bulan tersebut dapat mensucikanmu dari dosa-dosa. Orang menyebut bulan suci Ramadan, ada juga yang menyebutnya bulan mulia. Bulan Ramadan adalah bulan mulia Bu, tentu saja Ramadan bulan mulia. Tapi tak ada arti dari kemuliaannya Ramadan kecuali jika bulan tersebut dapat memuliakanmu. Bulan yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, betul. Tapi tak ada arti dari tingginya kemuliaan bulan suci Ramadan, dari tingginya nilai Ramadan di sisi Allah, kecuali jika bulan tersebut mampu meninggikanmu, menaikkan derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang bulan Ramadan dosanya tetap iya juga, bulan Ramadan bukannya tambah ibadahnya, tambah banyak dosa-dosanya. Bulan Ramadan bukannya mendekat kepada Allah, malah tambah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan baginya bukanlah membawa keberuntungan, malah justru membawa kepada kehancuran. Naudzubillah. Karena kata guru-guru saya, semua waktu ataupun tempat yang nilai ibadahnya berlipat ganda ketika dilakukan di waktu atau tempat tersebut, nilai dosa juga begitu. Misalnya, kamu kalau bohong di Haji Soleh, Jalan Haji Soleh, dosa. Tapi kalau kamu bohong di Mekah, dosanya lebih besar. Apalagi kalau kamu bohongnya di masjid. Apalagi kalau kamu bohongnya di Masjidil Haram. Kamu ngomongin orang di masjid apa nih? Baitul Ma'mur, Al-Ma'mur. Dosa. Dosanya lebih besar daripada kamu ngomongin orang di jalanan. Selain dosa juga takut ketabrak. Tapi ibu sekalian, jauh lebih besar lagi dosanya kalau kamu kerjain itu di Masjidil Haram. Semakin mulia tempat, semakin mulia waktu,
maka pahala berlipat ganda, dosa juga berlipat ganda. Makanya nih mesti siap-siapin Ramadan sebagai bulan yang mudah-mudahan akan memuliakan kita. Amin. Sebagai bulan yang mudah-mudahan akan meninggikan derajat kita. Sebagai bulan yang insya Allah dapat menjadikan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Siap-siapin Ramadannya, siap-siapin Ramadannya. Ustaz, apa sih persiapan Ramadan selain makanan frozen? Nah, itu mah bukan persiapan ibu ya. Ibu-ibu nih kadang-kadang kalau bicara persiapan Ramadan tuh kebanyakan makanan, apalagi tuh. Ada juga persiapan Ramadan, mukena. Iya sih. Tapi bukan itu yang utama. Persiapan Ramadan itu adalah apa yang kamu bawa di saat Ramadan. Apa dong? Hati. Ramadan itu bawa hati, Bu. Hati yang tunduk, hati yang pasrah, hati yang patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang malu, hati yang takut, hati yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang masuk Ramadan dengan rasa hati yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan, ia adalah peraih Ramadan yang sesungguhnya. Datang kepada Ramadan, masuk kepada Ramadan dengan linangan air mata kepasrahan. Masuk pada bulan Ramadan dengan hati yang penuh tunduk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan hati yang merunduk. Bahkan sebagian hamba-hamba mulia masuk ke dalam bulan suci Ramadan dengan hati mereka yang sujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merekalah ahli Ramadan. Kalau kamu bicara tentang Ramadan dengan segala kemuliaannya, bukan hanya bicara tentang ibadah fisik belaka. Itu iya. Akan tetapi ibadah hati itu jauh lebih utama lagi. Makanya Bu, saya bulan suci Ramadan libur majelis, libur ketemu sama orang banyak. Kenapa gitu Ustazah? Karena kadang-kadang kita tuh kalau ketemu orang banyak, pikirannya juga jadi banyak. Betul? Yang ini wajib juga. Jadi habis lebaran berapa waktu kita akan kembali kajian, kan begitu ya? Maksudnya jadwal saya akan kembali ada lagi gitu, ketemu banyak orang lagi. Tapi di bulan suci Ramadan, harapannya mudah-mudahan sama halnya dengan ibu-ibu juga, nggak ketemu banyak orang, mudah-mudahan hatinya lebih mampu terjaga. Kan begitu ya Bu? Ini kan kalau ketemu orang banyak nih, misalnya saya ngelihat ada ibu-ibu di pojokan tidur, senderan. Habis saya bilangin usap-usap muka. Masya Allah. Kadang-kadang ada yang lihat ibu-ibu gitu kan, sambilan dengerin saya, tapi matanya nanar kemana-mana.
Saya kan jadi mikir lagi ngelamunin apa nih. Ada lagi yang matanya ngelihat saya tapi mulutnya kebuka lebar bener. Masukin roti. Macem-macem gitu kan, ngelihat macem-macem, hati juga mikir macem-macem. Segitunya kita kumpulnya dalam majelis ya Bu ya. Apalagi kalau ibu-ibu kumpul arisan. Apalagi kalau ibu-ibu kumpul reunian. Menurut saya sih tambah susah Bu jagain hatinya. Saya nggak tahu sih kalau ibu-ibu emang sepandai itu jaga hati. Jangan sampai jadi orang yang nggak peduli sama urusan rasa hati. Karena bekal kita menuju Allah ya hati Bu. Yauma la yanfa'mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Gak ada yang selamat di akhirat. Gak orang bawa harta, gak orang bawa anak. Yang selamat adalah orang yang datang pada Allah dengan bawa hati yang selamat. Nah ini kita mau selamatin hati nih. Karena Ramadan tuh kalau dosa, dosanya lipat-lipat Bu. Sebagaimana pahala juga berlipat-lipat ganda. Kata Nabi Muhammad, yang ngerjain ibadah sunnah man adda sunnatan faka'annahu adda faridatan. Siapa yang jalanin ibadah sunnah di bulan Ramadan sama kayak orang jalanin ibadah wajib di hari-hari biasa. Siapa yang jalanin ibadah wajib di bulan Ramadan kayak 70 kali jalanin ibadah wajib di hari-hari biasa. Takutnya dosa juga begitu. Lipat ganda 70 kali lipat kan rugi kita. Karenanya di bulan Ramadan mendingan yang gak usah ketemu banyak orang. Lebih baik kita gak usah ketemu. Gak wajib ketemu banyak orang, gak usah dicari-cari gitu. Karenanya Bu, saya sih dari dulu kurang setuju sama acara buka bersama. Boleh kamu buka bersama, bagus. Buka bersama dengan keluargamu, ya kan? Sama suami, sama anak gitu. Nggak apa-apa. Tapi kalau buka bersama temen SMA, buka bersama temen kuliah gitu ya. Saya emang nggak pernah Ustazah buka bersama temen kuliah. Temen SMA juga, cuman SMA juga nggak pernah. Kenapa soalnya? Karena saya tamat SMP. Bukan begitu maksud saya. Tapi Bu, kita sendiri tahulah mana hal-hal yang kurang pandai bagi kita buat jagain hati. Yang saya tahu tuh kalau acara begituan diadain kayak pamer prestasi, pamer pencapaian atau pamer kekayaan, atau gibahin yang gak dateng. Betul gak? Coba diinget-inget. Jangankan begitu Bu, kadang buka bersama di antara orang sekomplek gitu aja udah rawan gosip, rawan ghibah. Udah deh, mending-mendingan kalau bulan puasa tuh mending dijagain aja puasanya. Karena katanya Nabi besar Muhammad, khamsun yuftirna shaim, 5 perkara bikin batal habis pahala puasamu.
Nih Bu, kalau saya lihat-liatin pahala puasa nih kayak orang niup balon. Biar gampang Ibu bayanginnya, kayak orang niup balon. Dari pagi tuh Bu sampai ke maghrib, kamu tuh kayak lagi niup balon pahala puasa, tambah gede, tambah gede, tambah gede, tambah gede, sampai datang maghrib, tuh udah jadi gede, tinggal ikat, alhamdulillah, kan begitu. Tapi hati-hati, begitu kena jarum, apa yang terjadi? Pecah, meletus, balon hijau. Ibu-ibu sekalian, itu gara-gara satu jarum bisa habis, nggak bersisa. Bukan jadi kecil, bukan jadi pahalanya berkurang, enggak, habis sama sekali. Ini kata Nabi Muhammad, khamsun yuftirnas shaim, 5 perkara bikin batal habis pahala puasamu. Apa aja itu? Ghibah, ngomongin orang, namimah, ngadu domba, kadzib, bohong, al-yaminul fajirah, sumpah palsu, dan yang kelima an-nadhar bisyahwah, melihat dengan syahwat. Dan saya liatin kelima-limanya nih Bu nih, 4 diantaranya dari lisan, 1 dari mata, ya Bu ya, 4 dari mulut. Bohong dari mana Bu? Mulut. Ngomongin orang, ngadu domba, sumpah palsu, 4-4-nya mulut nih, cuma 1 doang nih yang dari mata. Dan ini nih kelima-limanya nih mungkin terjadi ketika kamu bertemu dengan orang lain. Tapi kalau kamu sendirian, nggak buka HP, nggak lihat media sosial, nggak baca-baca lambe turah, nggak baca-baca ghibah taimen ya Bu ya, nah, kamu nggak punya kemungkinan untuk melihat-lihat hal-hal yang seperti itu. Itu yang diharapkan terjadi ketika datang bulan suci Ramadan. Sayangi Ramadanmu, sayangi Ramadanmu. Belum lagi nih, kalau kamu buka bersama, apalagi ngadainnya di restoran, apalagi ngadainnya di mall, ya Allah Bu, sholat maghribnya jadi berantakan. Iya, bukan hanya maghriban nih yang sering kali berantakan, akhirnya manjang terawihnya juga jadi berantakan. Saya nggak lagi bilang berarti Ustazah hukumnya haram ya, enggak, saya nggak lagi mengharamkan itu sih terserah apa yang kamu kerjain di dalamnya, ya kan. Kalau sampai bikin kamu kelewat sholat maghribnya ya haram. Akan tetapi ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, saya cuman lagi bilang sama kamu, sayangi Ramadan kamu itu. Katanya Imamul Haddad dalam kitabnya Nasaih Ad-Diniyah, jadikan, anggaplah, kata beliau, anggaplah 11 bulan dari Syawal sampai ke Sya'ban buat kamu. Allah minta 1 bulan Ramadan buat Allah. Anggap nih 11 Ramadan, 11 bulan. Bulan kan semua ada 12 nih. Anggap yang 11 buat kita dah. Nah, kamu mau ngapain terserah kamu dah. Kamu mau makan tengah-tengah hari boleh, kamu mau apa boleh, kamu mau apa boleh. Tinggal Ramadan nih buat saya, kata Allah. Boleh nggak Ramadannya buat Allah? Boleh dong. Hamba-hamba tercinta di sisi Allah bukan cuma Ramadan, sepanjang tahun semuanya buat Allah Subhanahu wa taala. Tapi anggap kita nih yang lagi pada belajaran nih, belajaran ibadah, belajaran taat, belajaran merunduk, belajaran untuk jadi hamba yang solehah. Anggap 11 bulan buat kita, buat urusan dunia ini apa segala macem. Yang 1 bulan Ramadan biarkan jadi bulan khusus
antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo Bu, kita bikin kegiatan sendiri aja. Ngajinya nggak ada, iya, tapi kan kita masih bisa kerjain kegiatan-kegiatan kita sendiri nih. Bisa rapiin Quran, Bu ya, rapiin di raknya Ustazah. Bukan, maksud saya Quran di dirimu